Total War, Muktamar NU ke-35 dan taruhan terakhir hegemoni Ba'alawi. Ketika kursi Rais Am menjadi benteng pertahanan terakhir Ba'alawi selama berabad-abad menipu umat Islam akan runtuh. Panggung Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35, 1-5 Agustus tahun 2026 ini tampaknya bukan lagi sekadar forum ilmiah Batsul Masail atau konsolidasi umat, melainkan telah bergeser menjadi arena hidup mati bagi eksistensi sebuah klan. Istilah Total War atau perang semesta total rasanya tidak berlebihan untuk menggambarkan kepanikan yang sedang melanda kubu Ba'alawi. Sampai rela kesurupan pada Munas Konbes NU yang lalu dipelosok untuk menolak Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar. Mengapa? Karena kalkulasi politiknya sangat sederhana dan brutal. Jika kubu Sultan Rais Am yang menjadi pelindung mereka tumbang, maka berakhirlah pula masa bulan madu klan ini di dalam struktur kultural maupun struktural ormas terbesar di dunia ini. Veto Rais Am sebagai andalan pun muncul untuk mengakomodir kepentingan mereka. Selama puluhan tahun, sebagian oknum klan ini menduduki posisi nyaman dalam piramida sosial keagamaan berkat narasi hak istimewa keturunan, dan difasilitasi elit agama negeri ini. Namun, roda sejarah berputar, dan sains genetika serta metodologi kritik kitab sejarah belakangan ini telah meruntuhkan klaim-klaim absolut tersebut. Di tengah hantaman badai ilmiah yang diinisiasi oleh para kiai muda dan akademisi pesantren, satu-satunya jangkar yang membuat mereka tetap bisa menjual narasi lama adalah proteksi dari pucuk pimpinan tertinggi di jajaran Syuriah. Jika kita bedah dengan logika mendalam, ketergantungan pada figur Rais Am ini sebenarnya adalah pengakuan tidak langsung akan lemahnya argumentasi ilmiah mereka sendiri. Sebuah klan yang mengklaim memiliki legitimasi langit seharusnya tidak perlu gemetar menghadapi sebuah muktamar organisasi duniawi. Mengapa harus sampai total war, mati-matian diawali dengan langkah menolak Lirboyo, jika klaim keilmuan dan nasab mereka memang kokoh tak terbantahkan? Ketakutan yang masif ini justru menunjukkan bahwa fondasi yang mereka injak saat ini sangat rapuh, sehingga hilangnya satu figur pelindung di jajaran pucuk pimpinan kubu Sultan NU akan langsung meruntuhkan seluruh narasi-narasi palsu dominasi mereka. Kekalahan kubu Rais Am dalam Muktamar ke-35 ini akan menjadi lonceng kematian bagi hegemoni Ba'alawi di NU. Tanpa adanya perisai struktural dari atas, arus bawah NU yang kini semakin cerdas, rasional, dan berbasis data literatur valid, akan bergerak melakukan pembersihan total terhadap narasi-narasi tahayul genealogis. Struktur NU ke depan diprediksi akan kembali kepada hito aslinya. Menghormati seseorang berdasarkan kapasitas keilmuan dan integritasnya, bukan berdasarkan lembaran syajarah palsu yang tidak punya validitas dalam ilmu sejarah modern, bahkan DNA mereka sendiri berbicara, kalau mereka palsu. Sungguh sebuah ironi sejarah yang sangat menggelitik. Klan yang berabad-abad begitu jumawa dan menganggap diri mereka berada di atas angin, menipu dunia Islam dengan nasab bikin-bikinan moyang mereka, kini harus mempertaruhkan seluruh nasib masa depan mereka pada hasil di sebuah muktamar organisasi Islam terbesar di dunia. Jika kubu pelindung mereka kalah, mereka harus bersiap menghadapi kenyataan baru. Menjadi penonton di rumah besar NU yang selama ini coba mereka kuasai. Maka, Muktamar NU ke-35 ini bukan lagi sekadar memilih pemimpin, melainkan sebuah sidang penentuan apakah NU akan kembali menjadi milik umat secara ilmiah, atau tetap tersandera oleh kepentingan klan penipu beserta sisa-sisa agenda. Nah itu ya, Total War, waduh, ngeri juga nih. Ya nanti kemana gitu kan, habis itu larinya kemana? Ke Muhammadiyah nggak mungkin. Satu-satunya yang percaya kan orang NU, ya. Kalau NU udah bersih-bersih ya udah mau kemana gitu. Ya gentle, jujur aja gitu kan. Dia Habib-Habib ini kan punya organisasi juga, ya RU itu, Ormas Nasab itu. Jadi jangan takut gitu. Jadi nanti bisa bedain tuh, mana NU, mana RA kan gitu. Kalau sekarang kan kayak abu-abu. Soalnya ngakunya NU, tapi di sisi lain selalu membuat tandingan. NU garis lurus lah, ya kan. Kemudian ada Habib yang bernarasi sampai mampus anak ibu, jangan jadi ansor apalagi banser. Wah pokoknya kiai NU kemudian karakternya dibunuh-bunuhin. Biar apa coba? Ya biar orang NU itu udah nggak dengerin lagi. Biar orang NU itu kecenderungannya belok ke mereka. Dan ini terjadi sekarang kan. Ya mudah-mudahan dengan muktamar ini apapun yang siapapun yang dipilih nanti ya bisa menjadi titik balik di mana kiai-kiai kita ini bersatu ya. Kiai NU bersatu, melepaskan cucuk dalam daging gitu kan, dan menegaskan bahwa memang Habib bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan berbasiskan data dan hujah yang valid gitu. Biar pasti, biar jelas, biar umat ini nggak sesat gitu, nggak tersesat gitu ya. Karena kita tahu selama ini Mbah Yai Miftahul Ahyar sebagai pucuk pimpinan tertinggi, sebagai Rois Am itu ya terkesan tendensius, bukan terkesan lagi, memang tendensius sekali gitu kan, sangat membela gitu. Jadi diharapkan ya NU bisa bersikap tegas gitu, katakan
qulil haq walau kana murran. Ya, ini informasinya teman-teman. Sebentar lagi kita akan saksikan sejarah akan mencatat bahwa ya ada kaum-kaum cucuk yang selama ini mengatribusikan diri sebagai zuriat Rasul, sebentar lagi akan hilang, musnah. Khutbah sapa wa da'ama kadar hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.